Begitu muktamar Cipasung, saya diajak dan baru tahu kali itu muktamar yang sangat panas, muktamar yang sangat mengerikan, menakutkan. Tapi saya lihat Gus Dur tenang, yakin, percaya diri, sedikit pun tidak ada rasa takut, sedikit pun tidak rasa grogi. Padahal waktu itu kiai-kiai pun diancam, ditindas. Jangan minum Gus Dur, asal ABG, asal bukan Gus Dur. Mau Pak Mawardi boleh, mau Fahmi Syaifuddin boleh. Ternyata nggak laku. Yang agak laku Abu Hasan karena ada uangnya. Jadi peserta muktamar itu ada kalanya kiai atau pengurus NU yang sudah dibawahi rasa takut atau sudah dihimbau dengan uang, atau malah yang paling konyol, peserta muktamar bukan pengurus NU. Yang dari luar Jawa itu kebanyakan. Waktu itu ada namanya Sospol pakai baju koko, pakai sarung kalungan sorban, kopiah hitam. Itu baru bukan pengurus NU, bukan itu. Tapi alhamdulillah muktamar Cipasung malah membesarkan Gus Dur yang luar biasa. Ditindas, ditekan, diancam, semakin Gus Dur itu besar. Dari situlah mulai Gus Dur menjadi sentral. Ya, semua yang non muslim, yang sekuler, yang kejawen, yang abangan, semua datang ke Ciganjur waktu itu. De facto pemerintah ada di Ciganjur waktu itu. Bukan di istana. Iya, Pak. Setiap hari tamu luar biasa, wartawan waktu itu masih aneh kan? Wartawan masih setiap hari kamera tuh di depan Masjid Gus Dur. Tamu itu siapa? Yang paling heran lagi ketika ada siapa? Dari Bank Dunia, bukan dari apa? Yang memberi utang pinjaman pada Pak Harto dulu. IMF, Habernis namanya. Itu waktu Pak Harto tanda tangan dia meteng-teng. Tapi datang Gus Dur di rumah Ciganjur, sepatunya dilepas, salamannya bungkuk. Hasil luar biasa waktu itu. Lagi orang kalau Allah membesarkan manusia itu luar biasa. Orang luar negeri pun dengan Gus Dur gondok. Semua akhirnya datang ke Ciganjur. Pak SBY, Pak Hartono yang tadinya berperan ketika Cipasung lah, karena dia mendagri waktu itu. Semua datang ke Ciganjur dan kita lihat perkembangannya luar biasa. Dari situlah kemudian selesai Cipasung, saya diangkat menjadi wakil katib. Katibannya Pak Dawam Anwar. Kiai Dawam Anwar Bekasi, saya wakil katib. Diajari oleh Gus Dur, diajari berani. Jadi Gus Dur itu guru saya, bukan guru baca kitab. Saya nggak pernah ngaji sama Gus Dur. Tapi guru ilmul ahwal, bukan ilmul maqal, bukan makalah, tapi memahami kondisi, memahami situasi. Sampai ini harus begini, ini tempatnya sampai di sini, pasnya di sini, harus begini. Banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari beliau. Bukan pengalaman, bukan guru ilmu materi, bukan. Waktu itu sudah saya doktor cum laude dari Timur Tengah sudah, tapi tinggal ilmunya sampai dulu untuk ini, gitu loh. Gus Dur itu menunjukkan begitu. Nah, suatu ketika saya masih baru itu diajak pergi kemana Gus? Sayo, melo aja, ikut aja. Dibawa ke Forum Demokrasi. Ada Rahman Taleng, Bondan, Ramo Magnis, Marsilam, ya ada semua itu. Saya disuruh ngomong, coba ngomong apa coba? Kalau suruh ngaji bisa, suruh agama bisa. Tapi waktu itu dipaksa suruh ngomong. Ya, saya cuma ngomong situasi politik di Timur Tengah, itu aja saya bisa. Saya belum paham politik sini, belum. Menurut Gus Dur itu dalam rangka mengkader saya itu. Kemeringet saya ngomong itu. Gak ngerti situasi sini, suruh ngomong di depan aktivis-aktivis yang seperti itu. Alah, pokoknya saya ngomong lah. Saya sekarang nggak ingat ngomong apa waktu itu, saya nggak ingat sebenarnya. Nah, kasus dukun santet di Banyuwangi. Laporan telepon dari pengurus NU, Gus, ada kejadian Gus, 5 orang yang diduga dukun santet dibunuh Gus, terang-terangan bunuhnya. Gus Dur diam.
Besok 2 hari lagi Gus, tambah 5 lagi Gus 10. Besoknya lagi 7 Gus, besok sampai 30 Gus Dur diam. Baru setelah 30 Gus Dur berteriak, bikin bentuk tim pencari fakta. Diwakilin ke saya dari PBNU-nya, Masya Allah. Padahal saya masih baru banget itu, ya masih baru lah. Nah, dari Mabes Polri ada, dari Mabes TNI juga ada. Ya, saya dari NU-nya berangkat ke Jawa Timur. Sebentar, tadinya maunya malam, ditunggu oleh Pak Imam Utomo waktu itu jadi gubernur baru 1 minggu atau 2 minggu. Pak Kapoldanya Joko Subroto, Pangdamnya, Pak Kapoldanya kalau sekarang Irjen dulu Maijen Samsuri. Ya, malam ditunggu, saya nggak datang. Walau sudah ditunggu itu oleh pemerintah Jawa Timur. Besoknya baru datang. Wah itu masuk koran itu. Saya agak ditunggu pemerintah Jawa Timur nggak datang. Lumayan lah, lumayan berita lumayan. Datang. Saya waktu didamping oleh Cak Anam Jawa Timur. Saya beberkan semua fakta-fakta yang saya dapatin. Anam juga. Joko Subroto kurang 15 menit keluar meninggalkan rapat itu. Malah masuk berita besar-besaran, Pangdam Jawa Timur ngambek. Pertemuan belum selesai sudah meninggalkan tempat. Nah, mulailah saya dikenal wartawan, mulai barangkali itu barangkali. Kalau sekarang disuruh, saya nggak mau, betul, nggak mau saya. Turun ke Banyuwangi. Sar Banyuwangi diterima oleh Bupati, Dandim, Polres, diskusi. Katanya yang melatih ninja itu seorang sersan marinir ada markas marinir di Situbondo itu. Saya berangkat ke sana. Waduh, mana itu yang namanya Budi? Panggil. Wah, datang tuh gemeter. Ngadepi saya gemeter badan. Saya datangi gunung apa namanya? Gunung Petok, lupa, jadi sudah lupa kan. Gunungnya nggak begitu tinggi sih. Saya naik ke atas. Sana datar, di sinilah tempatnya marinir melatih ninja-ninja itu. Konon ceritanya gitu. Saya ditemani oleh Gus Yusuf. Karena itu berbatasan antara Situbondo Jember. Gus Muhammad. Waktu itu belum ya masih, saya sudah PBNU, Gus masih belum lah gitu. Ditemani dan terus sampai saya pulang bikin laporan ke Pak Wiranto dan sebagainya. Itu mulai saya diajari Gus Dur tuh berani seperti itu, nekat betul. Padahal kalau waktu naik tadi, kalau dijerongkongkan jatuh terus beritanya jatuh sendiri kan ya. Kecelakaan itu sudah jam 5:30 sore itu padahal. Diantar oleh beberapa tentara, oleh beberapa polisi. Waktu naik itu ya kita rombongan sih. Kemudian kasus kerusuhan Mei 98, 18 Juli Mei, saya juga menjadi wakil ketua tim pencari fakta. Ketuanya Pak Marzuki Darusman, saya bukan ketuanya. Anggotanya Hakim Garuda Nusantara, Ibu siapa? Ibu Nur siapa? Lupa sih. Ada Nur Syahbani, satu lagi ada Nur, ada Nababan, ada Bambang Wijoyanto. Saya wakil ketuanya itu. Ya karena semua orang bukan melihat saya, melihat Gus Dur. Alhamdulillah ada beberapa hasil penyelidikan yang sekian yang diperkosa, sekian yang dibunuh, yang terbunuh dan sebagainya. Kita laporkan juga ke Pak Wiranto waktu itu, Pak Panglima. Walhasil setelah itu saya masuk ke anggota Komnas HAM. Setelah jadi pencari fakta kerusuhan Mei itu. Pengalamannya agak lumayan juga saya ini. Jadi Komnas HAM, jangan sembarangan loh. Komnas HAM dulu dengan sekarang beda. Komnas HAM dulu berhadapan dengan tentara. Dan honornya 1.800.000. Kalau sekarang lumayan sekarang. 500 kalau dulu waktu itu. Nah, begitulah cara bagaimana Gus Dur mendidik saya atau menggembleng saya. Begitu lahir PKB, saya menjadi jurkam nomor 1 di TV. Nomor 1. Dan saya tim 5. Ketuanya Ki Ma'ruf, wakilnya saya, Pak Rozi Munir, Pak Bagja, Mustafa Zuhad. Yang menulis ADRT, Mabda' Siasi, mukaddimahnya ADRT PKB, itu tulisan saya itu. Hubungan antara agama dan negara, tulisan saya itu. Tapi begitu saya ya kampanye ya apa, Gus bilang apa? Sampean nggak usah pengen jadi DPR, gimana? Padahal pengen banget. Sampai Bu Mega datang, ikutnya pas saya itu orang oleh jadi DPR PKB, gua akui yo. Untuk saya saja PDI ya, nanti nomor 1 dari DKI jadi. Ojo, jangan coba. Udah,
Sabar. Lah begitu Gus jadi presiden, saya diomongin lagi di Hotel Syahid. Saya harus sampai jadi menteri ya, Masya Allah. Pada orang-orang semua meyakini saya akan jadi menterinya lah. Sampai Pak Amin Rais ketika nyusul kabinet, ada Amin Rais, ada Pak Akbar Tanjung. Saya nggak masuk sampai kaget Pak Amin Rais. Pasti gak dibawa ke Gus. Jawabnya apa jawabnya? Gak bisa bahasa Inggris, Masya Allah. Remeh banget jawabnya itu. Padahal nyuwun sewu ini cerita bukan cerita ya. Padahal yang jadi menteri agama Fathul Hasan juga gak bisa bahasa Inggris, sama aja. Fathul Hasan, ya ini cerita bukan ini. Supaya perjalanan saya begitu. Begitu mau di Muktamar NU di Lubuk saya maju, yang tadinya Gus Dur itu mendukung, kurang 6 bulan Gus Dur nggak dukung. Dukungnya Pak Hashim Muzadi. Gak apa-apa, itu saya terima, itu supaya saya mateng betul itu. Saya tetap maju. Ya kalah. Didukung presiden Pak Hashim. Masa pasti menang. Tapi walaupun begitu terpautnya hanya 35. Terpautnya 35 dengan Pak Hashim. Dengan segala Gus Dur perintahkan kepada semua kirim fax dari Italia. Waktu itu buka muktamar pergi Italia. Ada fax datang masuk ke Kiai Idris. Jangan, harus Hashim Muzadi yang jadi. Nah, Kiai rapat, ya kumpul. Kiai Abdul Abbas, Kiai Fuad Hashim di rumahnya. Gimana ini? Ya ini kena presiden harus kita. Ya udah, walhasil gitulah. Walhasil saya dicegah jangan sampai jadi ketua umum. Karena apa? Belum mateng. Udah titik. Saya tahu masalahnya. Belum mateng. Pak Hashim Muzadi lebih mateng dalam organisasi, dalam manajemen, dalam.